Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yola Yunita. Nah, kali ini saya akan menjelaskan apa saja proses dan teknik dalam supervisi. Nah, kita masuk kepada proses supervisi pendidikan. Pada dasarnya, supervisi merupakan suatu proses, yaitu serangkaian kegiatan yang teratur dan beraturan, serta berhubungan satu sama lain dan diarahkan kepada suatu tujuan. Secara garis besar, kegiatan dalam proses supervisi dapat dibagi atas 4, yaitu perencanaan supervisi pendidikan. Perencanaan supervisi perlu disusun oleh supervisor agar pelaksanaan supervisi dapat terarah, mengingat perencanaan merupakan pedoman dan arah dalam pelaksanaan. Maka ada beberapa hal yang harus dicantumkan dalam perencanaan supervisi, yaitu tujuan supervisi. Nah, apa saja tahapan perencanaan supervisi itu? Yaitu tahap penyusunan dan tahap persiapan. Tahap penyusunan meliputi penyusunan program tahunan. Penyusunan program tahunan adalah bersifat penugasan yang diberikan kepada pengawas sekolah yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya oleh koordinator pengawas sekolah. Langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan penyusunan program tahunan adalah mengidentifikasi hasil pengawasan. Mengidentifikasi hasil pengawasan sebelumnya adalah mendata atau menandai keberhasilan dan ketidakberhasilan program pengawas sebelumnya. Keberhasilan akan ditandai dengan pencapaian tujuan atau terpenuhinya kriteria keberhasilan yang ditetapkan di dalam program. Keberhasilan dalam pelaksanaan program tahun lalu tentu didukung oleh berbagai faktor. Nah, yang selanjutnya, mengolah dan menganalisis hasil pengawasan sebelumnya. Mengolah dan menganalisis hasil pengawasan tahun lalu merupakan beberapa kegiatan. Kegiatan-kegiatan itu seperti mengelompokkan masalah berdasarkan ruang lingkupnya, menganalisis atau menguraikan masalah menjadi lebih rinci, menempatkan atau mencari fakta penyebab setiap masalah yang dianalisis, mencari alternatif saran atau pemecahan masalah. Selanjutnya, merumuskan rancangan program tahunan. Nah, rancangan program tahunan pengawasan sekolah disusun dengan isi atau komponen dan unsur-unsur yang lengkap. Rancangan ini disusun dengan sistematika yang logis dan dapat diukur keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Nah, selanjutnya mengkoordinasikan rancangan program. Rancangan program tahunan ini perlu dikoordinasikan dengan atasan pengawas seperti kepala dinas, pendidikan kabupaten atau kota. Pengkoordinasikan ini diperlukan untuk mendapat masukan dan dukungan dari atasan. Dengan dukungan dan masukan itu, program akan mendapat legalisasi secara administratif. Selanjutnya, memantapkan dan menyempurnakan rancangan program. Memantapkan dan menyempurnakan rancangan program tahunan adalah pekerjaan yang terakhir dalam menyusun program tahunan kepengawasan. Kegiatan pada tahap ini adalah merevisi program. Hal-hal yang perlu diperbaiki, ditambah, dikurangi, dan disempurnakan akan berlangsung pada fase ini. Selanjutnya, pelaksanaan supervisi pendidikan, yaitu pengumpulan data pelaksanaan. Supervisi diawali dengan pengumpulan data untuk menemukan berbagai kekurangan dan kelemahan guru. Data yang dikumpulkan adalah mengenai keseluruhan situasi belajar mengajar. Selanjutnya, penilaian. Data yang sudah dikumpulkan atau diolah kemudian dinilai. Penilaian ini dilakukan terhadap keberhasilan murid, keberhasilan guru, serta faktor-faktor penunjang dan penghambat dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, deteksi kelemahan pada tahap ini. Supervisor mendeteksi kelemahan atau kekurangan guru dalam mengajar. Dalam rangka mendeteksi kelemahan, supervisor memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas guru, yaitu penampilan guru di depan kelas, penguasaan materi, penguasaan metode, hubungan antara personil dan administrasi kelas. Selanjutnya, memperbaiki kelemahan. Jika melalui deteksi ditemukan kelemahan dan kekurangan, maka pada tahap ini dilakukan perbaikan atau peningkatan kemampuan. Selanjutnya, bimbingan dan pengembangan.
Supervisor perlu memberikan bimbingan kepada guru agar apa yang diperolehnya dapat diterapkan atau diaplikasikan dalam proses belajar mengajar yang dilakukannya. Yang ketiga, evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tujuan yang sudah dicapai, hal-hal yang sudah dilakukan, dan hal yang belum dilaksanakan. Evaluasi supervisi dilakukan untuk semua aspek, meliputi evaluasi hasil, proses, dan pelaksanaan. Teknik evaluasi yang dilakukan yaitu wawancara, angket, observasi penampilan dan tingkah laku guru, kunjungan kelas, dan memperhatikan reaksi dan pendapat pihak ketiga seperti sesama guru, pegawai, dan orang tua. Yang keempat, tindak lanjut. Nah, tindak lanjut adalah kegiatan terakhir dari kegiatan pengawasan proses pembelajaran. Tindak lanjut merupakan justifikasi, rekomendasi, dan eksekusi yang disampaikan oleh pengawas atau kepala satuan pendidikan tentang pendidik yang menjadi sasaran kepengawasannya. Ada 3 alternatif tindak lanjut yang diberikan terhadap pendidik. Ketiga tindak lanjut itu yaitu penguatan dan penghargaan diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar. Yang kedua, yang bersifat mendidik diberikan kepada guru yang belum memenuhi standar. Yang ketiga, guru memberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau penataran lebih lanjut. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada teknik supervisi. Nah, teknik supervisi itu merupakan cara yang ditempuh dalam mencapai tujuan tertentu, baik yang berhubungan dengan penyelesaian masalah guru-guru dalam mengajar, masalah kepala sekolah dalam mengembangkan kelembagaan, serta masalah-masalah lain yang berhubungan serta berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Dalam supervisi, dikenal dengan 2 teknik besar yaitu teknik individual dan teknik kelompok. Yang pertama, teknik individual. Teknik individual ialah supervisi yang dilakukan secara perseorangan. Supervisor di sini hanya berhadapan dengan seorang dosen atau infrastruktur, sehingga dari hasil supervisi ini akan diketahui kualitas pembelajarannya. Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain mengadakan kunjungan kelas. Kepala sekolah datang ke kelas untuk mengobservasi bagaimana guru mengajar. Dengan kata lain, untuk melihat apa kekurangan atau kelemahan yang sekiranya perlu diperbaiki. Selanjutnya, mengadakan kunjungan observasi. Guru-guru ditugaskan untuk mengamati seorang guru yang sedang mendemonstrasikan cara-cara mengajar suatu mata pelajaran tertentu. Kunjungan observasi dapat dilakukan di sekolah sendiri atau dengan mengadakan kunjungan ke sekolah lain. Selanjutnya, membimbing guru tentang cara-cara mempelajari pribadi siswa atau mengatasi problema yang dialami oleh siswa. Selanjutnya, membimbing guru dalam hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kurikulum sekolah antara lain menyusun program semester, membuat program satuan pembelajaran, mengkoordinasi kegiatan pengolahan kelas, melaksanakan teknik-teknik evaluasi pembelajaran, menggunakan media dan sumber dalam proses belajar mengajar, dan mengorganisasi kegiatan siswa dalam bidang ekstrakurikuler. Selanjutnya, teknik kelompok. Teknik kelompok ialah supervisi yang dilakukan secara berkelompok. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan antara lain mengadakan pertemuan atau rapat. Seorang kepala sekolah menjalankan tugasnya berdasarkan rencana yang telah disusun, termasuk mengadakan rapat-rapat secara periodik dengan guru-guru. Dalam hal ini, rapat-rapat yang diadakan dalam rangka kegiatan supervisi. Selanjutnya, mengadakan diskusi kelompok. Diskusi kelompok dapat diadakan dengan membentuk kelompok-kelompok guru bidang studi sejenis. Di dalam setiap diskusi, supervisor atau kepala sekolah memberikan pengarahan, bimbingan, nasihat-nasihat, dan saran-saran yang diperlukan. Selanjutnya, mengadakan penataran-penataran. Teknik ini dilakukan melalui penataran-penataran. Misalnya, penataran untuk guru bidang studi tertentu, mengingat bahwa penataran pada umumnya diselenggarakan oleh pusat atau wilayah. Maka tugas kepala sekolah adalah mengelola dan membimbing pelaksanaan tindak lanjut dari hasil penataran itu.
Nah, sekian yang dapat saya jelaskan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.